sering mendengar begitu bahwa daya beli masyarakat saat ini tertekan, ekonomi juga tampaknya cukup sulit begitu ya kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam hal ekonomi. Apakah ini berpengaruh kepada peserta aktif dari BPJS Kesehatan atau mungkin yang menunggak begitu untuk BPJS Kesehatan? Jadi yang menunggak itu tentu tambah banyak ya. Dan beberapa perusahaan itu me-layoff ya, artinya itu dalam tanda petik memecat lah gitu pegawai-pegawainya. PHK terjadi. Nah, maka pegawai ini sebetulnya kalau dia sudah peserta ya, itu bisa sampai 6 bulan itu nggak bayar lagi karena perusahaannya bangkrut. Tapi harus ada buktinya bahwa perusahaan tersebut bangkrut gitu ya. Tapi kalau masih ada yang masih, itu menjadi tanggung jawabnya perusahaan sebetulnya. Tetapi yang bersangkutan juga harus ikut serta, nggak gitu bayar 1%, perusahaan 4%, nggak gitu. Baik. Tapi mungkin secara angka begitu Pak, berapa peningkatan mungkin? Iya, peningkatannya banyak ya. Contoh umpamanya kayak, ya saya nggak usah nyebut lah, perusahaan di Jawa Tengah ya, yang di tekstil itu yang di layoff itu lebih dari 10.000 karyawan dan beberapa kayak gitu ya. Jadi itu memang mengakibatkan ya tekanan ya ekonomi dan kesulitan, karena kan kalau dia nggak bayar 6 bulan ya itu otomatis tanggungan BPJS, jadi BPJS menjadi beban di situ ya. Tetapi bahwa BPJS ini sudah on the right track, maka harus kita jaga bersama-sama karya bangsa yang bisa kita andalkan ya. Di banyak negara loh ini. Betul. Pada melihat ya, pada cek, pada monitor itu BPJS ya. Atau CKN ya yang dikelola BPJS. Jadi meskipun tadi banyak yang katakanlah mulai ya yang tidak aktif karena ada dua hal ya, willingness to pay atau ability to pay, kemampuan membayarnya berkurang karena dia di dalam tanda petik di pekerjaannya diberhentikan ya. Nah itu akan ditanggung oleh BPJS. Oke. Dari sisi anggaran sendiri begitu Pak untuk BPJS Kesehatan ini juga cukup besar begitu ya. Tapi klaim masyarakat juga besar begitu ya Pak ya. Nah ini seperti apa mungkin dari BPJS Kesehatan sendiri memanage anggaran dengan klaim seluruh masyarakat atau peserta BPJS? Kalau dihitung ya, itu antara dana yang masuk dan dana yang keluar, banyak yang keluar. Tetapi BPJS itu beruntung ya, ada simpenan. Nah, tapi simpanan ini lama-lama kan habis, ya, gitu. Nah, yang jelas bahwa sekarang ini ya BPJS itu sehat. Kenapa sehat? Karena bisa membayar klaim lebih dari 3 bulan. Dikatakan di dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2018, kalau BPJS itu bisa bayar klaim 1,5 bulan klaim sampai nggak boleh banyak-banyak juga, duitnya ngumpul banyak nggak boleh, maksimum 6 bulan klaim itu dikatakan sehat. Posisi sekarang di 3 bulan lebih gitu. Tapi suatu ketika bisa kurang ya kalau tadi simpenannya dipakai terus ya, gitu. Apakah inflasi di bidang kesehatan ini juga menjadi concern begitu untuk BPJS Kesehatan? Ya. Jadi inflasi di bidang kesehatan itu di banyak negara ya, itu jauh lebih besar daripada inflasi umum. Tapi di Indonesia tidak sepenuhnya benar ya. Karena apa? Sejak dulu ya biaya premi ya segitu-segitu saja. Bayar dokter ya segitu-segitu ya. Ya ada naik tahun 2023, dari 2 tahun yang lalu ya. Itu untuk kapitasi naik pertama kali dalam sejarah Indonesia per BPJS-an. Nah, rumah sakit juga naik, tapi kepuasan juga naik gitu. Artinya kan ini sebuah challenge tersendiri juga begitu ya dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Strategi dari Anda seperti apa, Pak? Strateginya banyak sekali. Kita mesti harus komunikasi, kita juga efisiensi tingkatkan dengan anti fraud, dengan berbagai macam cara pendekatan, penyadaran ke masyarakat, ya komunikasi termasuk ya dengan Mbak Iva ini komunikasi biar masyarakat tuh paham ya, karena banyak masyarakat yang tingkat literasinya masih kurang. Padahal ya kita sudah sediakan berbagai macam sarana termasuk mobile JKN yang sangat membantu. Contoh iCare JKN itu tidak hanya membantu pasien ya, pasien diperiksa di Jogja, di Jakarta tahu ya, dokter di Jakarta tahu kalau dia inform konsennya dia isi gitu, oke gitu ya, diizinkan gitu. Tidak hanya itu, rekam medisnya di tangan pasien coba. Tapi kan pasien belum tahu. Karena belum tahu maka BPJS ya paling tidak dirutnya bikin lagu belum tahu. Nah itu nanti bisa dilihat di YouTube belum tahu. Gitu. Baik.
berkaitan dengan tadi ya perbaikan-perbaikan terus dilakukan oleh BPJS Kesehatan begitu, mungkin plan dari Anda untuk BPJS Kesehatan dalam beberapa tahun ke depan akan seperti apa? Koordinasi mungkin akan terus dilakukan bagaimana? Ya terus ya, kita namanya kolaborasi dengan berbagai pihak, entah pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk Kadin ya, baru beberapa hari yang lalu, belum ada seminggu ya, dengan Kadin, dan Kadin sangat mensupport ya. Nanti bisa ditanyakan ya sama Pak Anindya Bakri dan lain sebagainya ya. Itu sangat mensupport. Tidak hanya itu, kita dengan Apindo, dengan berbagai katakanlah asosiasi pekerja ya, termasuk juga dengan kementerian pusat ya, ataupun lembaga di daerah, lembaga pemerintah daerah, pemerintah pusat. Waduh, banyak sekali ini, kayak miniatur negara sebetulnya. Tapi orang nggak tahu dan termasuk belum tahu. dengan swasta juga begitu dengan Pak ya? Swasta juga, dengan ada skema mungkin top up juga bisa dilakukan begitu dari BPJS Kesehatan dengan COB, Coordination of Benefit, ada top up ya. Jadi sekarang ini ya, kalau peserta BPJS umpamanya kelas 1, dia katakanlah di pelayanan kesehatan di outpatient ya, atau rawat jalan, kepinginnya di kelas eksekutif bisa, tapi diatur di dalam peraturan itu maksimum bayar tambahannya 400.000. Dari mana 400.000? Dia bisa bayar sendiri. Kalau dia kerja di perusahaan, perusahaannya bisa bayar. Kalau dia ikut asuransi swasta bisa bayar gitu. Kalau yang dirawat inap kelas 1 nggak puas ya, dia kepinginnya dirawat VIP atau VVIP, silakan aja boleh. Tapi maksimum sekarang baru di dalam aturan itu 200% dari tarif inasi bijis kelas 1 di mana merupakan hak dia, itu dinaikkan 200% gitu. Kalau bedanya ini, sisanya selisihnya itu bisa dibayar diri sendiri, perusahaan dia bekerja atau asuransi komersial gitu. Sehingga public private partnership, kerjasama swasta pemerintah itu sangat penting. Catatannya harus win-win solution, jangan sampai win-lose, apalagi lose-lose, kerjasama kacau itu. Gitu. Baik.